pelatih, itu bukan pemain. Jadi pemain sepak bola ini dia bisa main bola, tapi dia belum tentu mengerti. Makanya perlu ada pelatih yang jauh lebih mengerti. Nah, atau misalnya contoh pemain judi bola. Ya, belum tentu pemain judi ini ya tadi ya seperti pelatih misalnya. Pelatih itu kan belum tentu dia bisa main bola gitu, belum tentu bisa menendang bola gitu. Tapi dia pasti orang yang paling mengerti tentang sepak bola. Nah, misalnya gitu kan pemain judi. Nah, ini ada di sini pemain judi bola. Nah, pemain judi itu dituntut untuk mengerti sepak bola. Dan dia tidak dituntut untuk bisa main bola. Nah, kenapa penjudi ini dituntut untuk mengerti sepak bola? Ya kalau tidak mengerti, dia pasti kalah melulu gitu. Karena kan itu namanya judi, tapi sebetulnya bukan judi, gitu. Bukan judi penuh gitu. Karena harus ada analisa, harus ada pemahaman yang baik dan lain sebagainya tentang dunia persepak bolaan. Jadi bukan pure murni kayak apa nyabut panah yang dipotong kayak zaman Nabi gitu. Nah, jadi dalam dunia itu seperti itu, dalam dunia itu. Jadi misalnya orang yang menembakkan roket ke bulan itu, dia nggak ngerti teknologi luar angkasa, kemudian karena yang mengerti itu siapa? Yang mengerti itu yang merancang roket, engineer gitu atau NASA. Gitu. Dia itu operator gitu. Jadi yang mengertinya itu atau seperti pilot pesawat dan sebagainya. Nah, jadi itu. Jadi kata kunci tadi, kita ini bukan hanya harus bisa, tapi lebih jauhnya itu harus mengerti bahasa Arab. Nah, kata kunci mengerti inilah yang menjadi syarat wajib untuk memahami Al-Quran. Jadi, orang yang tidak mengerti bahasa Arab itu mustahil akan bisa mengerti Al-Quran. Nah, orang yang mengerti juga belum tentu bisa karena butuh ilmu-ilmu yang lain. Nah, jadi sebelum kita berbicara tentang bahasa Arab, maka kita harus mengerti dulu tentang bahasa secara umum. Apa itu bahasa? Yang pertama, bahasa itu adalah cermin. Bahasa adalah potret. Bahasa adalah gambaran tentang bentang alam, geografis. Misalnya, saya tahu bahwa di Tatar Sunda itu, di Parayangan itu, banyak sungai, banyak danau, banyak mata air, banyak hal-hal lain yang dekat dengan air. Dari mana saya tahu? Ya jelas karena saya orang Sunda, orang Tatar Sunda, ya saya tahu dari pengalaman hidup sehari-hari. Nah, tapi tetap saja itu tidak utuh. Pemahaman yang paling utuh itu dari apa? Dari bahasa, dari kosakata. Jadi kalau misalnya Jawa Barat ini bukan dari GPS atau dari peta satelit, kalau Jawa Barat ini dibuat peta satelit misalkan satu ruangan ini, kan pasti terlalu kecil. Jadi pemahaman yang utuh itu lahir dari kosakata. Kenapa? Karena kalau orang Sunda ini memberi nama tempat, itu pasti diawali atau kebanyakan ya, walaupun tidak semua. Banyak sekali yang diawali dengan kata ci, yang kependekan dari cai. Misalnya ada Cipanas, ada Citiis, ada Cihideng, di Tasik, ya, Ciherang, Cimanuk, atau misalkan Ciparai, Cidahu. Banyak sekali nama tempat itu dan itu kan sudah sangat jelas. Itu menunjukkan tentang bentang alam Sunda, bentang alam Tatar Parahyangan. Bahwa di Parahyangan itu banyak sungai, banyak mata air, banyak danau, dan lain sebagainya. Jadi tadi bahasa itu yang pertama dia akan menunjukkan bentang alam, peta geografis bentang alam. Bukan dari GPS, bukan dari foto satelit. Pemahaman yang paling baik itu adalah dari bahasa, dari kosakata. Bentang alam itu tadi. Apalagi tadi itu ya, dari warna saja itu hampir semua ada gitu, dari mulai Cihideng, Ciberem, Cibiru, Cikoneng, Cibodas. Yang saya tidak pernah dengar seumur hidup itu Cihejo, Mas, di Sungai kayak air hejonya ada gitu. Ya, lalu dari warna, kalau dari warna itu Cihejo yang mungkin nggak pernah kedengaran di mana itu ada. Kalau yang lain-lain warna yang lain itu ada di mana-mana, ada di mana-mana. Cibiru ada gitu ya, Cibiru.
Nah, jadi itu kita harus paham bahasa itu. Kenapa? Karena bahasa itu pertama-tama dia itu adalah informasi. Dia itu adalah potret, cermin, gambaran tentang bentang alam secara geografis. Nah, tapi bukan hanya itu saja. Bahasa itu juga adalah peta. Bukan hanya bentang alam secara geografis, bentang alam secara hayati, secara biologis. Dari sisi flora dan fauna. Jadi misalnya, orang kita ini tidak punya kosakata untuk hewan berpunuk. Hewan punuk. Jadi kata unta itu bukan bahasa Indonesia. Kata unta ini dari bahasa yang Sangsekerta, Ustra, yang kemudian diadopsi dari menjadi bahasa Indonesia. Kemudian korma juga bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia. Korma itu dari bahasa Persia, kurma. Kenapa kita tidak memiliki kosakata tentang binatang berpunuk ini, atau misalnya tentang tadi buah kurma? Karena kalau kalau bahasa Arabnya kan unta itu jamal. Jamal kalau di Mesir gamal, kemudian ditransformasi jadi bahasa Inggris kamal. Kalau kurma dari kurma itu jadi bahasa Inggris jadi tamarin. Nah, tamrun gitu, tamar. Nah, kenapa kita tidak punya kosakata soal unta dan kurma? Karena tidak ada di sini, tidak ada unta dan kurma. Tadi misalnya kita bicara soal cai, air. Nah, kita tidak punya kosakata tentang es. Karena kosakata tentang es itu diambil dari bahasa Inggris, dari bahasa Eropa, ice. Tidak ada salju, karena kita tidak punya salju di sini. Salju itu kita ambil dari bahasa Arab, saljun. Nah, jadi kita tahu di Arab itu ada salju. Kenapa? Ada kosakatanya. Saljun gitu. Jadi walaupun katanya saya juga belum pernah ke Arab gitu. Ada apa? Gurun pasir dan lain sebagainya, tapi di sana itu ada salju. Apa ada itu kosakatanya? Salju. Nah, jadi bahasa bahasa itu adalah potret, adalah gambaran, adalah cermin tentang bentang alam, tentang bentang alam secara geografis dan bentang alam secara hayati atau secara biologis, tentang flora dan fauna. Jadi orang Eropa saja, orang Eropa itu orang Eskimo, ya kita tidak punya kosakata tentang es, tapi orang Eskimo itu punya puluhan kosakata tentang es, puluhan gitu. Nah, kemudian tentang bentang alam secara hayati. Jadi kita tidak punya kosakata soal unta, tapi orang Arab itu banyak sekali kosakata tentang unta itu. Jadi saya misalnya bisa tahu bahwa di Arab itu banyak sekali unta karena apa? Kosakatanya banyak. Dari mulai Jamalun gitu kan, Bairun, kemudian apa lagi? Ibilun. Kemudian apa lagi? Nakotun. Apakah ini saja? Bukan. Kalau ontanya kecil, hasilun. Atau banyak lagi yang lain. Kalau besar, ontanya besar, fahlun. Kalau ontanya besar. Kalau ontanya untuk dijual, robahun, yang diperdagangkan, diperjualbelikan. Kalau ontanya mudah ditunggangi, dalulun. Kalau ontanya kecapean, daubun. Jadi saya baca di kamus itu, Mas, bukan puluhan, bukan belasan, puluhan.